Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Sehat semangat? Hari ini kita akan belajar tentang materi persamaan trigonometri. Sebagaimana di kelas 10 kita sudah pernah mempelajari tentang identitas trigonometri, maka di kelas 11 ini kita akan melanjutkan dengan materi persamaan trigonometri. Yang pertama yaitu tentang fungsi sinus, di mana kita perhatikan di sini ya, sin X sama dengan sin A, maka hasilnya adalah X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Kemudian dari mana kira-kira ada K kali 360 derajat? Maka kita perhatikan. Seperti yang kita tahu di kelas 10 kita sudah mempelajari tentang perbandingan sudut trigonometri, sudut-sudut yang berelasi. Yaitu fungsi sinus itu bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Di mana sudut alfa di sini kan sama dengan sudut alfa di sini, ya kan? Nah, karena di kuadran 2 maka sudutnya adalah 180 min alfa. Ini kan besarnya sama. Jadi sudut alfa sama dengan sinus 180 min alfa. Nah, itu fungsi sinus. Jadi alfa dan 180 min alfa itu nilainya sama. Gitu loh. Kenapa? Ada rumus seperti ini. Kemudian K kali 360 derajat. 360 derajat ini adalah periode dari fungsi sinus jika digambarkan dalam bentuk grafik. Atau begini. Kalau mau kita ilustrasikan juga sama dari sudut di sini. Ketika sudutnya 360 derajat itu kan akan kembali ke titik asal. Jadi selebihnya dia akan berputar ke sana kembali. Jadi misalkan alfa plus K kali untuk K1 ya, alfa plus 360 per alfa. Jadi 360-nya itu satu putaran, alfanya ya dimulai lagi dari awal gitu. Atau K-nya 2, 720 plus alfa. Berarti 720-nya itu 2 putaran. Kemudian alfanya kembali lagi dari asal. Nah, jadi 360 ini menandakan periodenya dari grafik fungsi sinus. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua yaitu fungsi kosinus. Jika ada cos X sama dengan cos alfa, maka yang pertama X-nya sama dengan alfa plus K kali 360. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, 360 adalah periodenya. Alfanya ya dari sini ya kan. Cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa kan gitu. Nah, di sini ada periode karena akan kembali ke asal ketika perputarannya kelipatan dari 360 derajat. Kemudian yang kedua, X sama dengan min alfa plus K kali 360. Alfa kok sama dengan min alfa? Oke, kita review kembali. Untuk kuadran, pada kelas 10 juga dipelajari ya, bahwa kosinus itu nilai yang bernilai positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu sebenarnya kan ditulis 360 min alfa. Kan? Cuma perputarannya berlawanan arah jarum jam. Nah, tapi kalau kita lihat diputar searah jarum jam, maka dia menunjukkan sudut negatif gitu kan. Sehingga alfa sama dengan min alfa. Karena sama-sama positif di sini. Paham ya? Jadi kenapa alfa dengan min alfa ini muncul? Nah, karena sama juga dengan ini. Sin alfa sama dengan sin 180 min alfa. Nah, 360 adalah periodenya. Itu untuk yang kosinus. Kemudian untuk tangen. Tangen X sama dengan tangen alfa, maka X-nya sama dengan alfa plus K kali 180. Untuk tangan cuma satu, karena periode tangan itu adalah 180 derajat. Oke, kita review kembali, sama seperti yang tadi. Pada informasi kuadran yang sudah dipelajari di kelas 10,
fungsi tangen yang bernilai positif itu di kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 3 itu kan 180 plus alfa ya kan, 180 plus alfa. Nah, ini kan sama sebenarnya. Tangen X sama dengan tangen alfa, yang pertama pasti alfa. Ya kan? Dari pemahaman aljabar kita sudah bisa kita ketahui. Ya, misalkan fx sama dengan fy, maka x sama dengan y kan seperti itu. Sama juga seperti ini, tangan x sama dengan tangan alfa, maka x-nya sama dengan alfa. Maka untuk k kali 180 ini menandakan periodenya, periode dari tangan. Untuk k sama dengan 1, 180 plus alfa. Nah, sudah sama dengan ini di kuadran 3. Makanya periodenya tidak menggunakan 360 derajat. Oke, itu untuk fungsi tangan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oh maaf, ini untuk K-nya bisa diisi oleh bilangan bulat ya. Jadi bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa min 1, dan seterusnya. Untuk K-nya adalah bilangan bulat. Masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin 40 derajat pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Biasanya pada persamaan trigonometri itu dibatasi, hati-hati ya, diperhatikan untuk intervalnya. Tidak selalu 0 sampai 360, kadang-kadang dibatasi sampai 180, kadang-kadang sampai 90 derajat. Jadi tidak semua nilai X itu dimasukkan pada himpunan penyelesaian. Tergantung dari yang diminta. Oke, cara pengerjaannya sin X sama dengan sin 40. Jadi menurut rumus yang di sini ya, formula yang di sini, maka yang pertama X-nya sama dengan alfa plus K kali 360. Berarti X-nya sama dengan 40 plus K kali 360. Sekarang kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 40 plus 0. Hasilnya 40 derajat. Memenuhi. Kenapa? Karena masuk pada interval 0 sampai 360 derajat. Kenapa tidak pakai K sama dengan min 1? Ya nggak apa-apa. Cuma kalau K sama dengan min 1, ini kan nilainya negatif. Jadi sudah pasti tidak masuk interval ini. Paham ya? Jadi K bilangan bulat itu ya disesuaikan dengan permintaannya. Kemudian yang kedua untuk K sama dengan 1. Nah, ini sudah lebih kan? K kali K-nya 1. 40 plus 360 itu 400 derajat. Berarti tidak masuk karena melebihi interval 0 sampai 360. Kemudian yang kedua, 180 min alfa plus K kali 360. Alfanya 40 kan? Berarti 180 min 40. Berapa? 140 ya. Untuk K sama dengan 0, berarti X-nya 140 derajat. Memenuhi karena masuk pada interval ini. Kemudian untuk X sama dengan K sama dengan 1, K-nya 360 plus 140 500 derajat tidak memenuhi karena melebihi interval ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya cuma 2, yaitu X sama dengan 40 derajat dan X sama dengan 140 derajat. Semoga bisa dipahami untungnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri cos 2x sama dengan cos pi per 2 pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Diingat-ingat kembali ya bentuk radian, karena tidak selalu soal itu dalam bentuk derajat, tapi bisa juga dalam bentuk radian, di mana pi itu senilai dengan 180 derajat. Berarti ini sebenarnya sama dengan yang tadi, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Itu kalau dibuat dalam bentuk derajat. Pi per 2 berarti berapa? Pi per 2 sama dengan 90 derajat. Oke, kita lihat pembahasannya.
cos 2x sama dengan cos pi per 2. Berarti cos 2x sama dengan apa? Tadi kalau cos berarti x-nya sama dengan alfa kan gitu ya. Yang diambil yang pertama 2x sama dengan pi per 2 plus k kali 2pi. Ini periodenya 360 derajat tadi itu dibuat dalam bentuk radian. Jadi mengikuti ya, kalau soalnya dalam bentuk radian, maka jawabannya juga dalam bentuk radian. Sekarang semuanya dibagi dengan 2. Seret. Berarti x sama dengan pi per 4 plus k kali pi. Untuk k sama dengan 0, maka x-nya pi per 4. Pi per 4 itu berapa? Pi per 4 itu 45 derajat. Berarti memenuhi, karena masuk pada interval 0 sampai 360 derajat. Untuk k sama dengan 1. K kali pi, 1 kali pi. Kita samakan penyebutnya, berarti 4pi per 4. 4pi per 4 ditambah pi per 4. Jadi hasilnya 5pi per 4. Memenuhi juga karena kurang dari 2pi. Untuk k sama dengan 2, ini sudah 2pi ya kan? 2pi plus sekian. Nah, sudah pasti lebih dari 2pi. Maka tidak memenuhi. Kemudian untuk yang kedua, tadi kan x sama dengan min alfa. Ini mengikuti, kalau di sini 2x ya mengikuti 2x gitu. Min alfa berarti alfanya ngambil dari pi per 2. Min pi per 2 plus k kali 2pi dari periodenya 360. Nah, sekarang bagi 2 semua, sama seperti yang tadi, x sama dengan min pi per 4 plus k kali pi. Kalau k sama dengan 0 itu negatif ya kan? Nah, untuk k sama dengan 0 negatif tidak masuk. Untuk k sama dengan 1, min pi per 4 plus pi. Disamakan penyebutnya 4pi per 4. 4pi per 4 dikurang 1pi per 4. Berarti 3pi per 4. Memenuhi karena kurang dari 2pi. Untuk k sama dengan 2, maka x-nya min pi per 4 plus 2pi. 2pi dikurang pi per 4. 2pi kalau disamakan penyebutnya dengan 4 berarti 8pi per 4. 8pi per 4 dikurang pi per 4. 7pi per 4. Memenuhi juga karena kurang dari 2pi. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Pi per 4, 3pi per 4, 5pi per 4, dan 7pi per 4.